Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syederalun. Terima kasih untuk Syederalun yang masih setia bersama Radio Serambi FM. Seperti yang sudah kami janjikan tadi, kini saatnya KBS Samara, Keluarga Bahagia Sejahtera, kita hadirkan untuk Syederalun sampai nanti di jam 11. Hari ini istimewa sekali Syederalun. Program KBS Samara kerjasama Radio Serambi FM bersama SWA, Sahabat Wanita dan Anak, menghadirkan topik tentang anak dengan disleksia. Nah, judulnya Ayah Bunda, anak disleksia itu istimewa loh. Ya. Jadi hari ini kita dalam rangka Bulan Disleksia Sedunia juga mengangkat topik ini dan menghadirkan narasumber kita, yaitu Dr. Munadia SPKFR. Beliau adalah Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Cabang Aceh. Assalamualaikum Dr. Munadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah ya, ketemu lagi rutin tiap bulan. Alhamdulillah. Saya semangat sekali ya dokter, karena semangatnya nggak pernah turun ya. Amin, semoga ya. Meski di suasana pandemi seperti sekarang dokter ya. Dan Syederalun di rumah yang ingin berinteraktif dengan kita nanti bisa bergabung seperti biasa di 0811689020. Untuk Syederalun yang ada di Lok Semawe bisa mendengarkan langsung siaran talk show KBS Samara melalui radio Vina Vira di frekuensi 101,1 FM Lok Semawe. Untuk Syederalun yang mau melihat langsung talk show hari ini juga bisa memantau melalui medsos Serambi Group ya, di Facebook Serambi FM. Bisa juga melalui www.serambifm.com. Jangan khawatir Syederalun, kami akan menunggu partisipasi Syederalun untuk ikut berinteraksi dengan kita. Silakan menghubungi nanti di 08 11 68 90 20. Pertanyaannya bisa melalui WhatsApp. Kalau misalnya malas langsung telepon, boleh juga telepon langsung. Baik, kita akan dengarkan lagi ini dari Dr. Munadia. Sebetulnya anak dengan disleksia itu kan katanya istimewa. Mungkin belum semua orang ini pendengar di Serambi FM juga belum semuanya tahu disleksia itu bagaimana sebenarnya dokter? Ya, alhamdulillah ya, Serambi telah memfasilitasi kita untuk sharing tentang disleksia, dan ini adalah sesi ketiga. Kita udah bahas dari kecil bagaimana kita deteksi disleksia itu ya. Jadi seperti sebelumnya, definisi disleksia itu adalah kesulitan belajar spesifik. Nah, artinya spesifik, suatu hari nanti dia mengalami kesulitan belajar, tapi pada area-area tertentu saja ya, yang merupakan area berbahasa. Ya, gangguan berbahasa yang mereka alami adalah gangguan bahasa ekspresif. Jadi itu ekspresif itu gangguan bahasa kosakatanya minim ya. Ada masalah dalam mengingat bunyi. Nah, jadi khas gangguan bahasanya pun tidak sama dengan diagnosa yang lain ya. Dan ini sudah mampu kita deteksi sejak di bawah usia 3 tahun. Nah, kemudian gangguan berbahasa ini akan mempengaruhi mereka dalam masalah nanti bahasa lisan ya, bahasa tulisan di saat masuk akademik nanti, bahasa sosial ya, dalam mereka menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini semua terjadi pada individu ataupun pada anak yang intelektual normal dan bahkan di atas normal. Jadi jenius pun kita bilang ya, intelektual yang sangat tinggi pun itu tidak ada jaminan dia tidak disleksia. Nah, jadi nanti kita akan melihat sebenarnya terasa sekali anak ini sangat cerdas, tapi dalam berbahasa dia mengalami tidak sama kemampuan bahasanya seperti usianya. Jadi bisa nanti usianya sudah 2 tahun, tapi baru muncul 1, 2, 3 kata. Padahal kita udah jelaskan juga di 2 tahun anak sudah harus mampu menguasai 50 sampai 100 kata dan sudah gabung 2 kata yang 2 kata ya. Jadi dia udah ingat untuk mengucapkan misalnya 2 kata seperti main sini. Nah, jadi suku kata yang dia ingat sudah ada 4. Main sini. Nah, itu di usia 2 tahun. Mama, yuk. Nah, atau mau susu. Nah, jadi sudah ada 2 kata yang digabungkan di usia 2 tahun. Nah, jadi
jangan sampai kita terlena ya, tiba-tiba udah usia 3 tahun kemampuan bahasanya baru 10 kata ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas habis-habisan ya di sesi 1 dan 2. Nah, padahal anak ini mempunyai intelektual normal dan di atas normal, tapi kok bahasanya nggak berkembang dengan sesuai usia. Betul. Nah, ini ya disleksia yang definisi yang dasarnya ya. Yang mudah dipahami, dokter ya. Nah, sekarang disleksia itu tidak pernah berdiri sendiri. Maksudnya tidak hanya masalah bahasa yang dia alami. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita. Ternyata dia mempunyai gangguan yang lain atau kita katakan komorbid ya, penyerta ya, gangguan penyerta yang lain, yaitu ada masalah di fungsi eksekutif. Satu itu ya, masih banyak yang lain ya, kita bahas satu-satu. Apa itu fungsi eksekutif? Yaitu kemampuan mengelola diri. Contoh dasar yang sudah berkembang kemampuan mengelola diri dari bawah usia 3 tahun itu adalah kemampuan konsentrasi, atensi, kontak mata. Nah, mereka juga sulit memberikan kemampuan dan menahan diri. Aku harus konsentrasi dan berbicara sama ibu, harus lihat ibu dulu dan tidak melakukan hal yang lain. Mereka lebih kebanyakan gerusa-gerusu ya, main sana, main sini, segala macam, sedang diberikan instruksi, nggak fokus ya. Nah, jadi kemampuan menahan diri agar bisa konsentrasi lebih lama itu juga terjadi bermasalah di disleksia. Itu masih pada anak yang 2-3 tahun tadi? Iya, kita kan ingin sekali ini terdeteksi ya. Jadi kalau nanti teman-teman bertemu dengan anak-anak di bawah 3 tahun tapi udah waktu kita bicara nggak noleh ya. Tapi anak ini mempunyai intelektual normal ya. Artinya walaupun dia nggak diam, sulit berkonsentrasi, dia ngerti semua. Jadi ya, kebanyakan untuk terutama masalah visual ya, dia udah tahu misalnya kita bilang buka pintu, dia tahu aja sih. Tutup dia pintu buka, sebentar. Tutup pintu, dia bisa. Tapi yang kita khawatirkan nanti instruksi yang kita berikan semakin hari kan semakin banyak. Kalau sudah 3 instruksi yang kita berikan bisa hilang 1, bisa hilang 2. Nah, jadi di 3 tahun itu harus diperhatikan. Kemampuan atensi, konsentrasi, fokus adalah fungsi dari eksekutif tadi. Nah, fungsi eksekutif itu letaknya itu di bagian otak paling depan. Nih, di dahi. Nah, itu paling adalah tugas otak yang VIP ya. Yang paling tinggi kerjanya dalam mengatur diri seseorang. Di situ kemampuan dasarnya tadi ya, mengatur diri, kemudian kedua memori. Jadi setiap orang harus mampu mengingat urutan. Contohlah mau mandi ya, mau mandi saya harus ambil handuk dulu di jemuran untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Misalnya pun ada keluarga menaruh misalnya sikat gigi ataupun odolnya di luar, dimasukkan dulu. Jangan sampai anak udah mandi di dalam tiba-tiba teriak, "Ma, handuknya!" Ya, karena dia sangat sulit mengingat urutan-urutan yang harus dilakukan dalam suatu tugas. Nah, dan ini akan berefek nanti pada akademiknya. Contohnya misalnya sering sekali tuh hilang penghapus. Ibunya kalau beli penghapus potong-potong kecil-kecil karena selalu hilang, anaknya lupa masukkan kembali ke dalam kotak pensil. Nah, jadi unorganized ya, dia mengatur diri sendiri aja sulit sekali. Baik. Dokter, kalau kita melihat mungkin orang nggak merasa ada masalah ya. Mungkin karena belum tahu dampaknya nanti di usia dewasanya bagaimana. Bisa mungkin dokter ceritakan kalau dibiarkan anak dengan disleksia ini tidak ditangani, nanti mudah-mudahan enggak ya. Dampak buruknya itu seperti apa, dokter? Ya, ini masih panjang banget ya. Yang tadi diceritakan fungsi eksekutif tadi, ini akan sangat berefek pada proses dewasa nanti. Di mana anak ini dikenal yang tadi ya sulit menahan diri. Tadi mungkin di waktu kecil menahan diri untuk konsentrasi dan terus nanti di sosial di saat proses remaja ya, dewasa kalau ngajak ngomong sama dia bisa ngomongnya lompat-lompat. Apa yang kita bicarakan lagi rapat, dia bisa goyang-goyang terus duduk ya, nggak bisa diam, nggak konsentrasi, bisa berefek sampai ke situ. Kemudian nggak ingat tadi urutan-urutan tadi, kalau diberikan kalau dikasih janji jam berapa, dia sering lupa.
Atau karena dia disleksia dan juga berbasis bahasa tadi, dia tidak ingat misalnya kita janji jam 13 pada tanggal 14, itu bisa kebalik. Dia datang jam 14, udah telat, orang udah mulai ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan sangat mengganggu pekerjaan. Betul. Nah, terus fungsi eksekutif berikutnya yang menahan diri, kemudian memori, satu lagi fleksibel ya, kognitif fleksibel. Jadi dia kaku sekali jadi orang, susah beradaptasi. Iya. Jadi itu kalau jadi bos susah banget anak buahnya ya. Tiba-tiba ditugaskan tempat lain, itu dia bisa cemas, bisa ketakutan, bisa mengundurkan diri hanya karena sulit sekali dia beradaptasi di tempat yang baru. Ya, begitu juga di masa-masa sekolah itu bisa anak-anak disleksia. Misalnya dia sudah diajarkan dari kecil gitu ya, jam 6, jam 6:30 mandi pagi. Itu hari Sabtu Minggu pun nggak sekolah, dia mandinya juga 6:30. Nah, tiba-tiba misalnya hari Senin yang harusnya sekolah, tiba-tiba guru mengatakan hari ini nggak sekolah, ada rapat gitu ya. Kita bilang untuk anak tersebut, nah hari ini nggak sekolah loh, itu bisa tantrum. Padahal libur ya. Saking kaku, fleksibilitasnya nggak gampang. Betul. Nah, tiba-tiba misalnya makan, dia selalu duduk di pojok sana gitu ya. Dalam 2 bulan entah apa di pojok sana, entah rusak kursinya atau gimana, dia harus pindah, itu nggak gampang bagi mereka ya. Jadi bisa aja dia nggak mau makan di hari itu. Jadi fleksibilitas pada mereka nggak gampang. Nah, itu juga akan berefek pada dewasa nanti ya, sulit berteman atau punya teman baru, sulit masuk ke suatu organisasi baru karena harus ada teman baru lagi. Padahal misalnya, Dek, kakak kamu nanti les bahasa Inggris di tempat itu ya, misalnya ya, nggak mau karena tempat yang baru. Padahal dia sangat suka misalnya mungkin berdebat bahasa Inggris dan seterusnya ya, tapi karena tempat yang baru pasti ada penolakan di awalnya, penuh rayuan yang harus kita lakukan, sampai kita mikir, aduh sampai kapan ya. Baik dokter, ini saudara Lon di rumah, saya juga sudah merasa cemas ini karena sudah melihat kira-kira dampaknya seperti itu nanti. Kalau kita balik lagi nih, kalau kita sudah deteksi anak kita mengalami ciri-ciri seperti yang dokter sebutkan tadi, kita bisa tangani dokter? Iya, sangat bisa ya. Kita akan berusaha sekali menangani itu. Jadi gini, disleksia itu dia bersifat genetik. Artinya siapa teman-teman yang hari ini yang dewasa ya, kok kayak saya ya, ya bisa saja anda disleksia. Jadi disleksia itu juga ada levelnya ya. Ada yang level yang level ringan, sedang dan berat. Biasanya kita yang hari ini selamat sampai lulus sekolah ya, tapi hanya kita yang tahu ternyata di dalam menempuh sekolah itu kita jatuh bangun ya, nggak mudah juga nyusun skripsi atau tesis, tapi berhasil juga. Molor-molor lah 1-2 tahun, tapi berhasil juga. Misalnya alhamdulillah sejauh ini udah punya pasangan juga ya, tapi tetap aja jatuh bangun karena tidak memahami. Aduh, kok aku banyak sekali lupa ini lupa itu, dimarahin sama suami misalnya ya, atau suami mengira kamu kok malas padahal nggak ingat, atau ya, kamu kok bohong gitu, bahaya lagi bohong, ya. Karena pas dibilangin iya pas tadi suami bilang apa, ya udahlah buat apa aja deh. Nah nanti kok ini hasilnya kamu apalah ya, karena kan masalah bahasa tadi, kemampuan memori. Nah jadi tapi hari ini dia selamat saja. Nah dia adalah individu disleksia ringan ya. Nah, setiap individu disleksia itu akan menurunkan pada anaknya 50%. Nah, jadi sebenarnya sangat diinginkan yang dewasa ini ngeh dulu. Oh, jadi sama ini aku begini, kok susah sekali sekolah. Tapi kalau masak misalnya jago sekali ya. Atau buat craft atau buat apa jago sekali, kreasi. Karena disleksia emang nanti kita akan bahas di mana istimewanya itu. Tapi kalau udah akademik, karena orang tua bilang kamu harus sekolah, nah ayah cuma punya penghasilan segini, kamu harus sekolah, paksa sekolah kan. Ternyata anaknya susah sekali sekolah ya, tapi dia berhasil juga. Nah dia berpotensi menurunkan pada anaknya 50%. Misalnya dia ketemu suami yang juga disleksia, turun lagi 50% ya. Nah sekarang pola asuh yang diberikan pada anak, zaman kan berubah ya. Dulu kita kok selamat sampai bisa sekolah karena orang tua kita dulu membawa kita kemanapun. Jadi maksudnya nemenin kita kemanapun, dijemput sekolah, kemudian kita diajak ngobrol, nggak ada TV, nggak ada HP, kita sering dibawa ke sawah, kita sering dibawa ke kebun, kita sering
Terus banyak kontak dengan orang tua ya. Nah, zaman sekarang kontak dengan orang tua itu minim. Sehingga dialog yang terjadi dengan anak itu juga minim. Iya. Kosakata yang dimiliki anak akhirnya dikit. Anak sering dikasih HP aja lah karena orang tuanya sibuk kerja dua-dua. Nah, jangan lupa setiap screen time yang diberikan di bawah 2 tahun itu akan mengganggu proses atensi konsentrasi tadi, juga akan mengecilkan memori bahasa pada otak. Jadi dia sudah punya genetik disleksia. Terus pola asuhnya nggak mendukung dia. Jadilah nanti datang ke dokter misalnya usia 3 tahun belum ngomong. Nah, padahal kalau misalnya kita udah tahu ini anakku mungkin disleksia ya, 2 tahun nggak sentuh HP, nggak liatin TV, bahkan di rumah itu nggak ada TV ya, dia juga tetap berpotensi masalah bahasa. Karena genetik tadi itu karya turunan. Tuhan ya. Kita nggak bisa, tapi nggak berat. Nggak berat. Dia mungkin sangat terasah dengan kreasi motorik halus, motorik kasarnya, banyak idenya ya, problem solvingnya bagus. Tapi karena ini nggak pernah bersentuhan dengan orang tua, sangat sedikit. Dikatakan di buku ya, di bawah 2 tahun orang tua itu harus berbicara dengan anak 1 jam 2000 kata. 1 jam 2000 kata. Baru dia akan memiliki 3000 kata di usia 3 tahun. Itu perkiraan ya, perkiraan kasar. Jadi kalau kita nggak pernah, mamanya kan disleksik juga ya, pendiam ya, nggak banyak ngomong sama anaknya, diem aja. Ma anak diam, ma suami diam, ya nggak cerewet lah. Ya anaknya juga nggak banyak kosakatanya. Nah mulailah nanti 4 tahun udah masuk PAUD ya. Susah, dia nggak bisa ngomong sama teman yang lain. Dia main sendiri aja. Karena dia bisa main sendiri ya, dia ngerti aku mainnya nyusun nggak banyak ngomong kan kalau nyusun, tapi kalau udah berbaur kesulitan. Kemudian jadi sulit anak membaca, karena membaca itu pondasinya kan adalah bahasa kosakata, kemampuan mengingat bunyi, kemampuan mengingat suku kata. Nanti misal didikte misalnya 9 gitu ya, dia tulisnya 9, kan banyak hilang huruf. Karena memori ingat kosakata itu suku kata itu nggak mudah di mereka. Itu ada kaitan dengan pendengaran juga kan? Enggak. Ya, makanya daya kita harus makanya kita harus singkirkan dulu tuh fungsi pendengaran harus normal. Semua harus normal di disleksia. Maksudnya dia lahir tidak dalam keadaan kejang, prematur atau gizi kurang. Dia semuanya normal di bawah 2 tahun. Tapi kok kemampuan berbahasanya tidak sesuai dengan usianya. Jadi dia yang terlihat di awal itu kemampuan bahasa dan kemampuan konsentrasi atensi tadi. Nah, belum lagi, ada lagi satu lagi masalah. Tadi ini kan kita bicarakan gangguan penyerta ya, masalah eksekutif, ada masalah koordinasi. Nah, jadi kita mengatakan dispraksia. Jadi koordinasi motorik halus, motorik halus ya, keseimbangannya nggak bagus, nggak bisa berdiri satu kaki, naik tangga sering jatuh, nggak bisa buka kancing. Karena 50% individu disleksia juga mempunyai masalah koordinasi dalam pekerjaan motoriknya ya. Jadi namanya development coordination disorder ya. Nah, jadi mereka udah masalah berbicara, juga nggak suka olahraga karena kalau olahraga sering jatuh waktu lari, pasang kancing, pakai baju lama bener. Jadi kalau udah baju olahraga ganti di sekolah itu mereka bisa lama nggak selesai. Jadi mereka bisa diketahui nama teman lain, dibully ya. Jadi cukup banyak kelainan penyerta disleksia yang lain. Ini baru 2 kita bahas ya, fungsi eksekutif. Iya. Baik, dokter, kita connect langsung dengan pendengar yang ada di rumah yang ingin interaktif dengan kita. Bisa di 0811689020, bisa telepon langsung, bisa WA juga ya. Kalau WA, topik kita hari ini anak dengan disleksia itu istimewa. Baik, ada masuk WA ini dokter dari 08226756 sekian. Assalamualaikum dokter. Dokter, apakah ada profesi tertentu yang tidak disarankan jika kita sudah tahu anak dengan disleksia? Nah, mungkin setelah kita tahu ada ciri-ciri nih di anak kita, dia mengalami disleksia, ada profesi tertentu nggak yang nggak disarankan? Misalnya dokter atau apa gitu? Banyak juga sih dokter yang disleksia. Berarti bisa juga ya. Jadi yang pertama
ini akan kita bahas nanti bulan depan lebih dalam ya. Yang pasti kita harus siapkan mereka mandiri dulu dalam hal yang sederhana ya, mandi, makan. Itu jangan sampai ketergantungan dengan orang lain. Siapkan itu dulu. Karena di situ ada proses percaya diri ya. Jadi kalau ada anak kalau makan sendiri aja susah, dia pasti akan malas bergabung dengan sekolah atau berteman dengan, karena harus disuapin, siapa yang nyuapin. Nah, setelah kemandirian dasar itu selesai, kita akan melihat bakat mereka di mana ya. Selain akademik nanti ada cara ngasahnya ya, ada cara mengasah ala disleksia. Nah, nanti harus paparkan semua kegiatan di usia 10 tahun ke bawah, di bawah usia 15 tahun ya, karena sebenarnya di 15 tahun kita udah harus terlihat jelas anak kita di mana bakatnya. Karena kalau di 15 tahun masih ragu-ragu, aduh itu ke depan berat. Nah, jadi di bawah 10 tahun paparkan semua, misalnya paparkan olahraga, misalnya lah ya taekwondo, misalnya ada yoga, ada berenang, apapun ya, apapun yang mudah dicapai ya. Kemudian lihat, oh dia lama sekali di situ ya perkembangannya, tapi untuk perkembangan jalani saja, karena di situ ada proses menahan diri dan semua juga kan untuk mencapai hasil. Dia harus belajar bahwa segala sesuatu nggak gampang, segala sesuatu tuh harus usaha. Di situ kita juga lihat, oh anakku kurang bakat sih di situ, tapi tetap ya kita dukung saja karena itu dibutuhkan. Mungkin juga ada yang menghafal Quran, ada juga yang ke musik, ada juga yang mungkin menari ya, banyak sekali. Nah, di antara di bawah 10 tahun itu, lihatlah yang mana mereka memang terlihat lebih yang menonjol. Yang menonjol. Ada juga yang sangat suka masak, ya sedikit aja dia tahu ini rasanya gini lah, pokoknya lebih sekali. Nah, asahlah di bakat itu. Jadi sampai ke titik nanti yang namanya sekolah itu jadi ekstrakurikuler, kebalik. Baik. Yang bakatnya itu menjadi kurikulum yang harus kita tempuh. Nah, jadi sekolah itu hanya cari yang berfungsi saja. Jadi belajar yang penting-penting saja untuk mendukung bakatnya. Baik dokter, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa iklan yang akan lewat. Saudara Lud yang di rumah tetap di 90,2 Serambi FM. Kita akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini.